haram hukumnya memberontak kepada pemerintah yang sah. Nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu mati dalam keadaan itu, matinya bukan mati syahid, matinya mati jahiliyah. Jadi jangan kebalik-balik, jangan sampai aparat negara yang bertugas jadi bersalah, mereka jadi seperti membela kebenaran. Makanya saya termasuk mengucap alhamdulillah berkali-kali, Pak, ketika majelis hakim memvonis bebas 2 anggota Polda Metro Jaya yang melakukan tindakan terukur terhadap kelompok tertentu di kilometer 50. Andai kata hakim memvonis hukuman terhadap 2 polisi, semua polisi akan jadi takut, Pak, menegakkan hukum. Betul tidak kira-kira? Ya, itu langkah betul, itu langkah benar. Karena bertindak berdasarkan undang-undang. Ya, kita nggak boleh kalah dengan preman gitu. Karena premannya berjubah agama, kita jadi takut begitu. Ya nggak boleh. Masih mending kita ini tinggal di Indonesia. Kalau tinggal di Arab Saudi udah potol semua para orang itu. Di Arab Saudi itu, Pak, jangankan ngelawan ya, ngeritik aja udah di penjara. Ini ada kejadian nih, kasus. Khotib Jumat, lagi Jumatan, dia cuma ngomong begini saja di Arab. Wanita dilarang berdagang di pasar dan dilarang berangkat belanja ke pasar sendirian. Itu lagi khutbah, langsung ditarik. Langsung dicekek lehernya, borgol, gantikan khotib yang baru. Padahal itu khotib resmi. Kan di Arab Saudi tidak boleh khutbah Jumat kecuali atas izin pemerintah. Ada surat tugasnya. Kalau Indonesia kan enggak sih. Kalau Indonesia ini yang penting takmir masjid demen aja, jadi dah khotib Jumat. Yang penting cocok sama takmir masjid. Kalau di Arab itu pemerintah. Jadi imam sholat pemerintah. Ngisi majelis taklim pemerintah. Ada suratnya. Tapi memang mereka digaji oleh pemerintah. Dia langsung ditarik, digantikan khotib baru dan dipenjara. Loh, kok ngomong begitu, apa salahnya? Karena dalam saat yang bersamaan kerajaan Saudi Arabia, Pangeran Muhammad bin Salman baru saja mengeluarkan regulasi undang-undang, wanita sudah boleh berbelanja ke pasar. Dan wanita sudah boleh menjadi pedagang di pasar. Dia dianggap tidak mendukung program pemerintah dan mengkritik pemerintah, maka dia ditangkap. Cuman begitu doang, Pak. Beda hari raya di Arab Saudi, mengumumkan beda hari raya sama pemerintah, hukum pancung. Saya ngebayangin, Pak, kalau itu hukum dipakai di Indonesia, alangkah banyak orang potol palanya ya di Indonesia ini. Nah, kita kan negara demokratis. Kalau kata Tuan Guru Bajang, negara muslim paling demokrasi sedunia internasional itu Indonesia ini. Nah, saya kebalik lagi ke melawan pemerintah tadi itu. Nabi bersabda, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Kan kalau polisi itu nangkep tersangka, yang dicari motif kan, Pak. Motifnya apa ini? Selalu motif yang diutamakan. Tetapi di akhirat itu hujah nggak diterima, motif nggak dicari lagi. Kalau yang lain itu, ngapa kamu berzina, ditanya alasannya. Ngapa kamu maling, ditanya alasannya. Tapi ada satu perbuatan kriminal yang Allah nggak mau tahu alasannya. Apa itu? Melawan pemerintah yang sah. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak AKBP Budiman, jadi membaca ayatnya fasih, Pak. Kalau nggak jadi polisi jadi ustadz beliau. Subhanallah, luar biasa pas di SDM. Yang saya hormati segenap peserta Anep Gasus personel Polri Polda Lampung. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah baik. Ini pagi-pagi kita sudah mendengarkan ceramah ini ya Pak.
tentang radikalisme. Bagus, ini masih fresh, pikiran kita masih fresh. Karena waktu kita terbatas, saya ini jam 9:15 harus sudah cabut ke Swiss Bell. Jadi kita punya waktu sehemat mungkin. Pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang radikalisme. Dan jangan sampai ada personil polisi yang punya opini berbeda tentang terorisme, radikalisme. Opini yang menyempal dari pandangan pemerintah atau opini yang menyempal dari perspektif Polri itu sendiri. Karena pada kenyataannya ada personil Polri yang berkomentar, terorisme itu cuman isu saja. Terorisme itu cuman alat kepentingan saja. Nah, jangan sampai. Dan jangan sampai juga ada orang-orang yang berbicara, misalnya PNS nih, penyelenggara negara, kayak kasus Dr. Sunardi kemarin. Bayangkan orang-orang yang dia ASN berani berkomentar, itu Densus saja yang tidak profesional. Masa orang difabel ditembak? Itu kan sengaja buat membungkam. Bahaya banget itu, Pak. Kalau yang ngomong masyarakat sipil biasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang ngomong ASN misalnya, yang ngomong Polri, yang ngomong TNI, bahaya kan. Saya pernah khutbah di sebuah institusi negara. Begitu turun khutbah saya sebenarnya normatif tentang perintah ketaatan kepada pemerintah dalam Al-Quran dan hadis. Habis khutbah itu ada salah satu anggota nanya, Ustadz, habis Jumatan ada jadwal ceramah lagi nggak? Nggak ada, kata saya. Ya sudah, saya mau neraktir makan nih, kata dia. Ya oke Pak, setuju saya kalau ditraktir makan, kata saya. Lagi makan tuh dia ngomong, Ustadz sebetulnya jangan mendoktrin masyarakat untuk taat pemerintah, karena pemerintah sekarang ini komunis, kata dia. Kaget saya, Pak. Langsung kaget, langsung saya rekam itu. Dia nggak sadar, langsung saya rekam. Saya yakin dia nggak kenal saya. Karena kalau dia kenal saya nggak mungkin dia berani begitu. Nggak kenal saya, ternyata dia baru pindah tugas. Terus sampai dia ngomong Pilpres 2019 itu curang. Itu yang curang itu polisi, KPU, kata dia gitu ya. Sampai segitunya. Kalau mau tahu Ustadz yang menang itu ini nih. Saya tahu semua datanya. Ini orang sedang ngayal, stres atau ngibul gitu. Bingung saya. Tapi saya rekam semua. Dan saya laporkan kepada komandannya itu. Nah ini kan khawatir, Pak. Masyarakat awam kalau yang ngomong TNI, kalau yang ngomong Polri gitu kan. Wah, mereka cepat banget percaya gitu. Apa jadinya? Ya, jangan sampai sedemikian rupa. Baik, saya akan bicara dari perspektif agama. Bagaimana sih Islam memandang itu semua? Jadi memang secara sederhana di Indonesia ini, khususnya masyarakat muslim, bangsa-bangsa muslim itu, yang paling mudah dimanipulasi itu bahasa agama. Kalau komunis itu susah, Pak. Tumbuh di Indonesia ini susah. Apalagi sampai hari ini kita masih punya TAP MPR. Selama TAP MPR itu masih ada, aman kita dari komunisme, Marxisme dan lain sebagainya. Dan memang nggak bisa berkembang di masyarakat muslim. Nah, ada upaya baru nih. Kalau komunisme gagal, maka isu-isu agama yang dibalut sedemikian rupa, dan itu terbukti efektif untuk menghancurkan. Jadi Suriah itu hancur ya gara-gara perang atas nama agama. Irak juga hancur gara-gara itu semua. Dan Indonesia ini ternyata itulah strateginya, menggunakan bahasa-bahasa agama. Padahal begini, Nabi sudah mensinyalir, la ya'rifunal ulama'a illa bithaubin hasan. Nanti di akhir zaman itu, orang itu tidak bisa lagi mengidentifikasi ulama kecuali karena pakaiannya saja.
Jadi yang namanya ulama itu tinggal simbol. Ulama itu tinggal pengakuan. Ulama itu bukan esensinya, bukan isinya. Tapi ulama itu penampilan. Orang cukup berjubah, Pak, pakai gamis, pakai udeng-udeng gitu ya, pakai imamah. Kalau bisa tambahin brewok kalau punya kan gitu ya. Tambahin janggut, jadi dah dia ulama. Jadi Nabi sudah sampaikan sedemikian rupa. Maksud saya begini, tidak semua orang yang bicara agama itu benar-benar mewakili kepentingan agama. Tidak semua orang bicara ayat itu sesuai dengan maunya Allah. Betapa banyak orang menafsirkan Al-Quran tanpa kemampuan, tanpa kapasitas. Tak semua orang itu bicara hadis itu sesuai dengan maunya Rasulullah. Jadi jangan sampai bapak-bapak nanti, bapak ibu pengajian tuh. Yang namanya polisi sekarang kan soleh-soleh, betul nggak kira-kira? Udah ngaji sebagainya. Kalau polisi zaman saya masih kecil, Pak, Kapolsek main judi di kampung saya itu. Itu zaman saya masih kecil. Kalau sekarang polisi religius, anak-anaknya masuk pesantren. Nah jangan sampai polisi berpandangan kalau pesantren pasti bagus semua. Kan bahaya juga itu. Nanti bapaknya polisi, anaknya masuk pondok, di pondok itu nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Hormat bendera haram. Pancasila tagut. Memang kalau kita periksa di kurikulum ya nggak ketemu. Karena itu doktrin harian yang disampaikan. Maka kejadian yang di Sumatera Utara itu kan bapaknya purnawirawan Polri. Anaknya terpapar ajaran radikal. Dicampur memang dia punya masalah pribadi yang mungkin berakibat pada manajemen emosinya. Ya, mungkin ngarah-ngarah ke arah sana, pas ngelihat polisi mau ditumburnya. Karena nggak berhasil dia nerobos ke ruang SPKT, untung yang ditumburnya pintu. Karena yang ditumburnya pintu kan pintunya bisa terbuka ke dalam. Dia nggak ngapa-ngapain, ya lecet lah palingnya. Coba kalau yang ditumbur dinding, remek dia kali ya. Nah artinya, mengapa itu semua terjadi? Karena pemahaman yang salah. Tidak mesti kalau orang bicara agama itu pasti benar gitu. Tidak mesti orang bicara ayat itu pasti benar. Karena itu wilayah penafsiran. Nabi sudah ingatkan, di akhir zaman itu kata Nabi, qalilun fuqaha'u, yang pakar betul agama itu sedikit. Jadi kalau kita ngaji, Pak, ya mesti selektif juga. Gunakan nurani kita, gunakan akal sehat kita. Oke, dia ustadz, dia kiai, dia ulama. Kita nggak bisa berdebat sama dia. Nggak bisa berbantahan dengan dia. Tapi kan akal sehat kita mesti nyaring tuh. Nurani kita mesti nyaring. Bener nggak apa yang dia katakan itu? Kok provokatif amat yang dia sampaikan itu? Nah, kita mesti menyaringnya. Saya ingin masuk ke lebih penekanan ini. Ada bahasa yang sangat saya suka di BNPT itu begini kalimatnya. Terorisme tidak terkait dengan agama apapun. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Setuju nggak kira-kira, Pak? Ini bahasa yang paling saya suka yang dari BNPT itu. Hanya saja bahwasanya pelaku teror atau teroris itu memanipulasi dan mendistorsi ajaran agama untuk membenarkan tindakan mereka. Dan mereka selalu memanfaatkan kelompok agama mayoritas. Di masyarakat yang mayoritas muslim, terorismenya judulnya jihad, bahasa-bahasa Islam. Di Papua, OPM terorisnya beragama Kristen, karena mayoritas Kristen di sana. Di India, kelompok radikal terorisnya beragama Hindu. Orang Islam lagi Jumatan, dibubarkan. Orang Nasrani sedang Natalan, baru kejadian kemarin kan 25 Desember 2021, diserang gerejanya oleh kelompok Hindu radikal. Di Myanmar ada biksu yang sangat rasis, radikalis, bahkan teroris, membantai masyarakat Rohingya atas nama Buddha. Jadi benar bahwasanya terorisme itu mendompleng kelompok agama mayoritas. Nah, sekarang kita bicara tentang bahasa Islam. Apa ada di dalam Islam itu perintah memerangi teroris? Jawabannya banyak sekali hadisnya Bapak Ibu.
Bahkan ini hadis-hadis terkait dengan khawarij. Khawarij itu kalau ditulis pakai huruf Arab, kha, waw, alif, ra, jim. Khawarij. Berasal dari kata kharaja. Kharaja itu artinya keluar. Nah, ulama mendefinisikan kullu man kharaja minas sultan atau kullu man kharaja minal imam, kullu man kharaja minal jamaah. Semua orang yang keluar dari pemerintah, jadi melawan pemerintah yang sah. Semua orang yang keluar dari pemimpin, melawan pemimpinnya. Dan semua orang yang kharaja minal jamaah, yang keluar dari negara, tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kita, itu adalah khawarij. Jadi kalau khawarij itu mau disamadengankan dengan teroris, luar biasa itu Pak. Semua yang mendelegitimasi pemerintah yang sah itu khawarij. Nah, saya masuk ke hadisnya dulu biar mantap. Waman mata wa huwa mufariqul lil jamaah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak dengan pemerintah yang sah, al jamaah, tidak mengakui negara yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Mati jahiliyah. Ada yang nanya, Ustadz, apa hukumnya melawan pemerintah yang zolim? Kata zolimnya itu Pak, enggak, kalau istilah sekarang tuh bukan pemerintah, pakai rezim Pak. Ya, sering ya, mereka kan pakai bahasa rezim ya. Apa hukumnya melawan rezim yang zolim? Kata saya, kata zolim Bapak itu, kata saya, itu kan kata Bapak zolim. Oke deh, kita sepakati dulu kata dia itu. Di dalam Islam haram sama sekali melawan pemerintah. Kalau zalimnya dalam tanda kutip dia, kata dia zalim kan, kata yang lain tidak, kan begitu. Tapi lantas kalau kita ingin menyimpulkan zalim, kata saya, dengan kekurangan yang ada, ya nggak ada pemerintah yang sempurna. Silakan kita berhitung dari zaman Pak Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi. Ada nggak yang sempurna? Kan nggak ada yang sempurna, karena bukan nabi. Mereka bukan nabi. Mereka juga bukan malaikat. Kalau dengan sedikit kekurangan lalu mengabaikan banyak kelebihan dan nuduh zalim, itu berbahaya, itu tuduhan. Tapi kalaupun memang dia haram hukumnya memberontak kepada pemerintah yang sah. Nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu mati dalam keadaan itu, matinya bukan mati syahid, matinya mati jahiliyah. Jadi jangan kebalik-balik, jangan sampai aparat negara yang bertugas jadi bersalah, mereka jadi seperti membela kebenaran. Makanya saya termasuk mengucap alhamdulillah berkali-kali Pak, ketika majelis hakim memvonis bebas 2 anggota Polda Metro Jaya yang melakukan tindakan terukur terhadap kelompok tertentu di kilometer 50. Andai kata hakim memvonis hukuman terhadap 2 polisi, semua polisi akan jadi takut Pak menegakkan hukum. Betul tidak kira-kira? Ya, itu langkah betul, itu langkah benar. Karena bertindak berdasarkan undang-undang. Ya, kita nggak boleh kalah dengan preman gitu. Karena premannya berjubah agama, kita jadi takut begitu. Ya nggak boleh. Masih mending kita ini tinggal di Indonesia. Kalau tinggal di Arab Saudi udah potol semua para orang itu. Di Arab Saudi itu Pak, jangankan ngelawan ya, ngeritik aja udah di penjara. Ini ada kejadian nih, kasus. Khotib Jumat, lagi Jumatan, dia cuma ngomong begini saja di Arab. Wanita dilarang berdagang di pasar dan dilarang berangkat belanja ke pasar sendirian. Itu lagi khutbah, langsung ditarik, langsung dicekek lehernya, borgol, gantikan khotib yang baru. Padahal itu khotib resmi. Kan di Arab Saudi
tidak boleh khutbah Jumat kecuali atas izin pemerintah. Ada surat tugasnya. Kalau Indonesia kan enggak sih. Kalau Indonesia yang penting takmir masjid demen aja jadi dah khotib Jumat. Yang penting cocok sama takmir masjid. Kalau di Arab itu pemerintah. Jadi imam sholat pemerintah. Ngisi majelis taklim pemerintah. Ada suratnya. Tapi memang mereka digaji oleh pemerintah. Dia langsung ditarik, digantikan khotib baru dan dipenjara. Loh, kok ngomong begitu apa salahnya? Karena dalam saat yang bersamaan kerajaan Saudi Arabia, Pangeran Muhammad bin Salman baru saja mengeluarkan regulasi undang-undang wanita sudah boleh berbelanja ke pasar. Dan wanita sudah boleh menjadi pedagang di pasar. Dia dianggap tidak mendukung program pemerintah dan mengkritik pemerintah, maka dia ditangkap. Cuman begitu doang, Pak. Beda hari raya di Arab Saudi, mengumumkan beda hari raya sama pemerintah, hukum pancung. Saya ngebayangin, Pak. Kalau itu hukum dipakai di Indonesia, alangkah banyak orang potol palanya ya. Di Indonesia ini. Nah, kita kan negara demokratis. Kalau kata Tuan Guru Bajang, negara muslim paling demokrasi sedunia internasional itu Indonesia ini. Nah, saya kebalik lagi ke melawan pemerintah tadi itu. Nabi bersabda, man khola'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Kan kalau polisi itu nangkep tersangka, yang dicari motif kan, Pak. Motifnya apa ini? Selalu motif yang diutamakan. Tetapi di akhirat itu hujah nggak diterima, motif nggak dicari lagi. Kalau yang lain itu, ngapa kamu berzina? Ditanya alasannya. Ngapa kamu maling? Ditanya alasannya. Tapi ada satu perbuatan kriminal yang Allah nggak mau tahu alasannya. Apa itu? Melawan pemerintah yang sah. Waman mata walaysa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Segitu luar biasanya Islam itu mengajarkan. Dan ini memang luar biasa maslahatnya. Kalau semua umat ini paham tentang kesetiaan kepada pemerintah, ya nggak akan terjadi masalah di Suriah, Irak, Libya, Yaman, dan lain sebagainya. Nggak mungkin terjadi hal-hal yang sedemikian rupa. Sampai Abu Dzar Al-Ghifari itu nanya, ya Rasul, boleh nggak saya menghunus pedang kalau pemerintah itu saya nilai zalim? Nggak boleh. Tapi saya nggak tahan ya Rasul. Nggak boleh. Kalau benar-benar saya nggak tahan ya Rasul. Kalau kamu nggak tahan, kata Nabi, masuk hutan. Jadi Tarsan, Pak. Makanya kita ini kalau nggak tahan betul, ya sudah masuk hutan. Makanya saya lihat, Pak, di Lampung ini kan dulu hutan. Setelah saya amat-amati, Pak, yang paling jago membuka hutan di Lampung ini orang Ogan Semende, Pak. Karena saya kan orang Ogan, bapak saya itu 4 hektar, Pak, nebang kayu itu. Karena apa, james semende besar di kebun. Orang Ogan Semende itu, Pak Budiman, kalau urusan buka hutan belantara pakarnya. Nggak pakai senso, nggak. Pakai puting beliung itu. Pakai beliung. Pakai beliung itu, pakai kampak nebangnya itu. Karena ngapa? Tak amat-amatin Ogan Semende itu, Bapak Ibu. Keras-keras. Karena dia keras, dia malas nyampur orang banyak. Nah, karena malas nyampur orang banyak, masuk hutan aja. Walaupun orang Ogan Semende yang pintar-pintar, udah banyak yang jadi polisi sekarang ini ya. Artinya, Pak, ya betul itu. Kalau kita nggak tahan betul nyampur orang banyak, nggak tahan lihat pemandangan ini dan itu, betul kata Nabi itu. Jangan nyampur orang banyak. Masuk hutan, buka kebun, kan damai di sana. Daripada nyampur orang banyak, nggak kebeli beras makan singkong, kan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang ingin saya tegaskan pada kesempatan kali ini, perintah memerangi teroris. Nah, ini kita masuk ke nasnya ini. Nabi bersabda, saya khruju qaumun fi akhir zaman. Ini pakai huruf sin, Pak. Jadi bukan yakhruju, bukan keluar saja, tapi saya khruju. Pasti akan segera keluar dari sekarang sampai akhir zaman, kata Nabi. Kelompok orang, ini terkait dengan khawarij atau teroris ini tadi. Ciri-ciri mereka, kata Nabi, al-ahdatsul asnan, usia mereka masih muda-muda,
Makanya yang direkrut itu orang muda rata-rata, Pak. Semangatnya masih membara. Usia mereka masih muda-muda, sufahaul ahlam. Tapi otak mereka itu rusak. Jadi yang disasar itu kerusakan cara berpikir. Kalau dalam bahasa sekarang apa? Brainwashing. Proses cuci otak. Jadi mereka dicuci otaknya. Saya mau kasih tahu Pak, cara cuci otak yang paling gampang. 2 menit jadi orang. Nanyanya begini, milih Pancasila atau milih Al-Quran? Polisi aja jawabnya pasti milih Al-Quran kan. Kalau Pancasila bikinan manusia. Nah kalau Al-Quran itu wahyu Allah. Milih bela Islam atau bela NKRI? Kalau belum dikasih tahu dalilnya yang awal tadi Pak, ya bela Islam dong. Milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah? Kalau taat sama Allah, Allah punya surga. Kalau taat sama Presiden Jokowi, dia manusia biasa. Orang pilihnya taat sama Allah. Milih Al-Quran, tinggalkan Pancasila. Milih Allah, lawan pemerintah. Milih Islam, milih Al-Quran, Pancasila, tauhid. 2 menit jadi teroris orang Pak. Gampang banget itu. Karena pertanyaan itu kan jebakan, itu cara cuci otak tuh begitu, cara masuknya. Padahal kan sebetulnya sederhana banget jawabnya. Sama kayak orang nanya begini, milih taat sama Allah atau berbakti dengan orang tua? Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua adalah bukti ketaatan kepada Allah. Kan enak jawabnya sebenarnya kan. Cuman digeser dikit aja gitu. Taat kepada pemerintah itu, taat kepada Jokowi karena beliau presiden adalah hierarki ketaatan kepada Allah. Kan jelas di Quran, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Kan minkum di situ. Minkum itu kedisinian dan kekinian. Jadi nggak boleh orang Indonesia itu taatnya sama Presiden Amerika. Ada orang Lampung mau taatnya sama Presiden Amerika. Karena Presiden Amerika itu orang Lampung katanya, Ajubidin Pak. Orang baik kanan katanya. Ya kata saya, lo kalau pengen taat sama Presiden Amerika, ya pindah dong ke Amerika. Ajubidin tadi ya Pak ya. Kalau pengen taat sama Presiden Turki, Erdogan, kelapa muda katanya Pak. Pengen taat sama Erdogan, ya jangan tinggal di Indonesia. Tinggalnya di Turki. Kalau diterima di sana. Kalau enggak ya diusir kembali paling juga. Nah artinya jangan sampai salah. Di Quran tuh jelas banget. Kemudian yang berikutnya. Bela negara adalah bagian dari ajaran Islam. Kan jelas hubbul waton minal iman. Cinta tanah air ini bagian dari iman. Dan Pancasila itu adalah nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Kan dulu Nabi bikin negara, namanya negara Madinah, bukan negara Islam. Kemudian Nabi buat konstitusi, bukan Al-Quran. Dasar negara Nabi itu Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Nah dijiplak oleh pendiri negara kita, piagam Jakarta, yang mengerucut pada Pancasila. Balik lagi ke cuci otak tadi, sufahaul ahlam. Otak mereka rusak karena sudah dicuci. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka itu kata Nabi, menipu kalian. Karena selalu mengatasnamakan perkataan khairul bariyah. Perkataan sebaik-baiknya makhluk. Selalu ngomong Quran, hadis, Quran, hadis. Kalau ngomongin Quran paseh, ngomongin hadis paseh. Nipu kita. La yujawizu imanahum hanajirahum. Kalau mau tahu kata Nabi, iman mereka itu cuman di lisan saja. Tak pernah lewat dari kerongkongan mereka. Maka mereka cenderung agitatif. Bengak-bengok semangat. Makanya saya sering sampaikan sekarang mendakwahkan kebenaran itu nggak boleh lagi kalem, harus keras. Mereka aja berani teriak-teriak, demo-demo di jalan bersilit-silit ya Pak ya. Masa kita nggak berani menyuarakan kebenaran, demo berjilid-jilid, harus disampaikan. Karena kebohongan yang disampaikan berulang-ulang akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Nah kalau kebenaran kita malu-malu menyampaikannya, ini berbahaya sekali itu. Baik, kemudian yang berikutnya, yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka itu kata Nabi akan keluar dari agama ini
seperti anak panah keluar dari busurnya. Maksudnya apa ya Rasul? Hari ini dia masih sholat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Jadi kalau kata Gusmus ya Pak Kiai Haji Mustafa Bisri, agama itu didatang agar manusia tidak mudah menghalalkan darah orang lain, menghargai kehidupan. Tapi di akhir zaman, orang beragama begitu mudahnya menghalalkan darah orang lain. Kan kebalik malahan. Hari ini dia sholat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Kayak Abdurrahman bin Muljam itu yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu kan makmum sholat. Imam Ali imam nih sholat subuh. Dia makmum di belakang, pas di belakang imam. Ditikam lehernya. Subuh bulan suci Ramadan, habis sahur, sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, Imam Ali imam, ditikam lehernya oleh Abdurrahman bin Muljam. Itu hafal Quran 30 juz itu Pak. Sampai mati nggak mau bertobat dia. Dan kemudian yang kedua, mereka menghalalkan darah non muslim. Makanya mereka ngebom gereja, ngebom vihara sebagainya. Padahal dalam hadis Nabi sudah disebutkan, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh jiwa non muslim, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Jangankan surga, baunya surga aja nggak dapet. Tuh, saya jadi bingung dari mana mereka punya dalil. Ini orang sholat dibunuh, orang non muslim tetangganya, saudaranya, setanah air dibunuh juga. Dari mana mereka dapat dalilnya? Mereka mencari-cari dalilnya dalam bahasa agama. Hari ini dia sholat bersama kalian kata Nabi, besok mereka akan menghalalkan darah kalian. Baru masuk perintahnya. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum, maka dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Nah ini penting Pak. Ini tugas polisi itu di situ. Terutama Densus 88 ya. Dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Masih enak saya terjemahkan perangi. Aslinya terjemahannya bukan perangi Pak, bunuh mereka. Aslinya ya jadi nggak enak lah apa-apa bunuh kan. Saya diskusi panjang Pak dengan institusi Densus 88, ternyata memang luar biasa, begitu humanisnya negara ini memperlakukan mereka itu. Dan tidak ada yang dijitak aja, nggak ada kok. Itu Dr. Nasir Abbas itu, ngapa dia dapat hidayah lalu sekarang membela negara, padahal belum WNI resmi itu Pak. Bahkan sekarang beraninya memberantas terorisme. Karena saya ngira, kata dia, saya masuk penjara itu dipopor pala, dijepit kaki, ya, disiksa, ditowel aja enggak, kata dia. Ditowel saja tidak. Saya ditanya, nama kamu siapa? Astagfirullahaladzim, istighfar saya, kata dia. Saya pikir dipopor nih pala, enggak. Ditempelin, tidak. Nah seminggu dia Pak ngelihat Densus sholat, berimob pada sholat gitu ya, berhari-hari, mulai hidayah datang. Nangis dia Pak. Yang saya kafir-kafirkan ini orang-orang yang taat kepada Allah. Disitulah dia mendapat hidayah. Sungguh luar biasa itu. Jadi perang melawan terorisme itu tidak mesti membunuh, betul itu. Dan sekarang ini begitu terhormatnya ya, tidak boleh nangkep di rumah karena ada anak-anak, kan begitu kan? Nggak boleh nangkep di tempat praktek kalau dia dokter, nggak boleh nangkep di pondok pesantren, nggak boleh nangkep lagi di ambulan. Nah tahu mereka Pak, makanya Dokter Sunardi kemana-mana pakai ambulan biar nggak ditangkap kan. Terus dia dari tempat praktek langsung ke pesantren, bingung ngadalin Densus 88.